Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas tentang deret geometri. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu barisan geometri, maka jumlah dari suku-suku barisan geometri tersebut itulah yang disebut dengan deret geometri. Rumus jumlah n suku pertama barisan geometri ada 2. Jika rasionya lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N lalu dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Jika rasionya kurang dari 1, maka Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Selanjutnya kita bahas contoh-contoh yang berkaitan dengan deret geometri. Contoh 1, tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 24 ditambah 12 ditambah 6 ditambah dan seterusnya. Diketahui dari deret ini bahwa suku pertama atau A itu sama dengan 24. Rasio suku kedua dibagi dengan suku ke-1, hasilnya 1/2. Yang ditanya adalah S6. Karena rasionya ini kurang dari 1, maka rumus jumlah yang dipakai adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Masukkan yang sudah diketahui karena yang ditanya S6, maka N diganti dengan 6, A ganti dengan 24, R ganti dengan 1/2. Kita selesaikan dulu perpangkatannya. 1/2 dipangkatkan 6, itu 1/2 dikalikan sebanyak 6 kali, hasilnya 1/64. 1 dikurangi 1/64, hasilnya 63/64. 24 ini bisa dibagi dengan 1/2, hasilnya 48, nanti baru dikalikan dengan 63/64. Ini bisa disederhanakan, 48 sama 64 sama-sama dibagi 16. 48 dibagi 16 hasilnya 3, 64 dibagi 16 hasilnya 4. Maka S6 sama dengan 3 dikali 63 hasilnya 189/4. Jadi, jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut adalah 189/4. Contoh 2, seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Potongan tali yang paling pendek 4 cm dan potongan tali yang paling panjang 512 cm. Tentukan panjang tali semula. Dari soal ini diurutkan potongan yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Artinya potongan yang paling pendek adalah suku pertama atau A sama dengan 4. Maka yang paling panjang ini adalah suku terakhir. Karena tali dipotong menjadi 8 bagian, maka suku terakhir adalah suku ke-8, sama dengan 512. Yang ditanya S8. Untuk menentukan S8, kita membutuhkan rasio. Maka kita tentukan rasio melalui U8 yang sudah diketahui. Masukkan ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. N diganti dengan 8, A diganti dengan 4. U8 sudah diketahui, 512 sama dengan 4 dikali dengan R pangkat 8 dikurangi 1, hasilnya 7. Maka R pangkat 7 sama dengan 512 dibagi 4, hasilnya 128. R sama dengan akar pangkat 7 dari 128. Jadi angka berapa yang kalau dikalikan sebanyak 7 kali hasilnya 128. Hasilnya 2. Selanjutnya, masukkan ke rumus Sn. Karena rasionya lebih dari 1, maka rumus Sn yang dipakai adalah A dikali R pangkat N, lalu dikurangi 1, dibagi dengan R dikurangi 1. N diganti dengan 8, A ganti 4, R ganti dengan 2. 2 pangkat 8, hasilnya 256, dikurangi 1. Pembaginya hilang karena 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi pembagian 1 kita tidak tulis lagi. S8 itu sama dengan 256 dikurang 1, hasilnya 255.
dikalikan dengan 4 hasilnya 1020. Jadi panjang tali semula adalah 1020 cm. Pembahasan selanjutnya mengenai deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga bisa kita tentukan nilainya jika rasio terletak antara -1 sampai dengan 1, atau disebut dengan deret geometri tak hingga konvergen. Jadi, jika rasionya tidak terletak antara -1 sampai dengan 1, maka deret geometri tak hingganya tidak bisa kita tentukan nilainya. Untuk deret geometri tak hingga konvergen, rumus S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Contoh 1. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 8 tambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah dan seterusnya. Di sini diketahui bahwa suku pertama atau A sama dengan 8, rasio sama dengan suku keduanya 4, dibagi dengan suku pertama 8, maka R sama dengan 1/2. 1/2 terletak antara -1 sampai dengan 1, maka untuk menentukan deret tak hingga berlaku rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Ganti A dengan 8, R ganti dengan 1/2, sehingga S tak hingganya sama dengan 16. Contoh 2. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali menjadi 4/5 tinggi sebelumnya. Tentukan lintasan bola tenis tersebut sampai berhenti. Ilustrasinya seperti ini. Ini yang pertama ketinggiannya 2 meter, lalu pada saat dia memantul kembali, itu 2 dikali 4/5. Untuk menghitung lintasan bola tenis sampai berhenti, ini kita bagi 2 kejadian. Kejadian yang pertama pada saat bola turun, lintasan turun. Nih, ini turun, ini ditambah ini, dan tambah ini, dan seterusnya. Artinya, suku pertama 2, rasionya 4/5. 2 dibagi 1 dikurangi 4/5. 2 dibagi 1/5 hasilnya 10. Itu lintasan yang turun dulu. Dan kejadian yang kedua, itu lintasan pada saat naik, yang ini nih. Pada saat naik, suku pertamanya bukan 2, tapi 2 dikali 4/5. Dibagi dengan 1 dikurangi, rasionya tetap 4/5. 8/5 dibagi 1/5 hasilnya 8. Jadi, panjang lintasan bola sampai berhenti 10 ditambah 8, hasilnya 18 meter. Nah, sebenarnya untuk tipe soal seperti ini ada cara mudahnya. Jadi tidak menggunakan rumus deret tak hingga tadi. Caranya, untuk menentukan panjang lintasan, kamu lihat di soal. Ketinggian awalnya berapa? 2, ini 2, kita tulis di sini, dikali dengan, perhatikan angka rasionya. Ini kan 4 sama 5. Jadi, 5 ditambah 4 dibagi dengan 5 dikurangi 4. Jadi, yang atas ini ditambah, yang bawah dikurang. Maka panjang lintasannya 2 dikali 5 ditambah 4, 9, dibagi dengan 5 dikurangi 4, 1. 9 dibagi 1 hasilnya 9, dikali 2 hasilnya 18. Demikian video kita kali ini, kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.